Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini insyaallah kita sambil mengisi kajian subuh, saya ingin mengangkat satu topik di dalam bagian sejarah, satu peristiwa yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah dalam keadaan yang pahit saat itu, yaitu melandanya satu fitnah ya, atau hoax yang disebut Al-Quran dengan ungkapan buhtanun mubin ya. Oleh para sejarawan ditulis dengan judul Hadisul Ifki ya. Berita fitnah yang menimpa tiga tokoh utama khususnya yang dampaknya dirasakan. Yang pertama adalah istri Rasulullah SAW, yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu anha sebagai objek utama fitnah tersebut. Yang kedua adalah Rasulullah SAW karena itu adalah istri beliau. Yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena itu adalah putri beliau. Walaupun ada sahabat keempat yaitu Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu yang juga tak terpisahkan dari kisah ini, dan itu juga penyebab timbulnya fitnah ini ketika beliau mendapati Bunda Aisyah tertinggal dalam rombongan perang dalam ekspedisi perang Bani Mustalik. Nah, hadirin sekalian, sebegitu pentingnya peristiwa ini sampai Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan wahyu sepanjang 1 bulan lamanya ya. Dan perlu kita ketahui bahwa fitnah ini justru terjadi pada bulan Ramadan, karena Bani Mustalik itu pertempuran yang cukup jauh terjadi pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah, tapi gosip ini sampai 1 bulan lebih lewat Ramadan, dan di Syawal itu terjadi klarifikasi langsung dari Al-Quran. Jadi ternyata gosip ini jadi viral justru di bulan Ramadan. Ya, tidak berarti bahwa Ramadan itu steril dari yang namanya tindakan-tindakan maksiat ya. Dan ujung dari kisah ini kita ketahui ada 3 sahabat yang harus dihukum ya, dengan hukuman cambuk ya, sebanyak 80 kali. Dari 3 sahabat yang dihukum ini karena dia paling berkontribusi di dalam menyebar hoax ya. Dan 3-3-nya ini sahabat kan dijamin keislaman dan keimanannya. 2 laki-laki 1 perempuan ya. Yang perempuan ini adalah Hamnah binti Jahsh, yang tidak lain adalah iparnya Nabi, karena Rasulullah itu punya istri namanya Zainab binti Jahsy. Nah, ini juga kadang madunya Rasulullah ini sering berseteru dalam tanda petik ya, antara Zainab ya, Hafsah dengan Ibunda Aisyah. Nah, ternyata momentum ini dijadikan isu yang justru ingin menjatuhkan Bunda Aisyah. Itu dipelopori oleh Hamnah binti Jahsy, adik kandung dari istri Rasulullah SAW. 2 laki-laki. Jadi ternyata penyebar gosip ini bukan lebih banyak perempuan, 2 laki-laki 1 perempuan.
Harusnya kan kalau kita ini biasanya gosip itu perempuan ya, tapi laki-laki yang banyak di sini. Yang kedua sahabat yang bernama Mistah bin Usasa, dan yang ketiga adalah Hasan bin Sabit. Kalau Mistah bin Usasa ini adalah seorang anak dari keluarga yang disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu punya khadim, pembantu-pembantu. Di antara pembantu yang disantuni Abu Bakar itu adalah Ummu Mistah, ibunya Mistah ini. Setiap bulan dikasih gaji, setiap bulan mengurus rumah tangga Abu Bakar. Tapi justru anaknya nyebar hoax. Padahal setiap bulan disantuni oleh Abu Bakar. Coba kita perhatikan nanti pola ini ya. Apalagi kita di zaman digital ini, hoaxnya lebih ngeri daripada hoax yang dulu gitu. Dan yang ketiga sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu an. Nah, kalau browsing Hasan bin Sabit, siapa yang tidak kenal beliau? Tapi justru dicambuk 80 kali di sini ya. Karena beliau bertiga itulah yang kelihatan secara langsung menyebarkan, walaupun ada yang tidak ikut perang itu. Sudah tidak ikut perang, tapi menyebarkannya itu lebih ngeri. Allah Subhanahu wa taala itu dalam peristiwa sejarah kalau menurunkan firman-Nya tentang peristiwa itu harus dicatat baik-baik jamaah sekalian, karena pasti ada poin-poin penting yang akan menjadi bekal kita. Karena tidak semua juga peristiwa Rasulullah itu dimuat dalam Quran. Ya, hanya peristiwa-peristiwa yang punya dampak tarbiyah, pendidikan, itu akan menjadi bekalan kita. Baik jamaah sekalian, karena kita tidak sedang membahas perang Bani Mustalik, tapi perlu kita ketahui bahwa peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Dan harus dicatat, inilah perang pertama kali diikuti oleh orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu, perang pertama kali yang mereka ikuti itu adalah perang Bani Mustalik. Kenapa mereka baru ikut di sini? Perang Badar tidak ikut, perang Uhud tidak ikut. Bahkan di perang Uhud mereka di subuh hari 300 orang itu melakukan upaya untuk menjatuhkan kaum muslimin, yaitu mereka kembali ke kota Madinah. Berangkat 1000, setelah salat subuh mereka pulang. Mental sahabat yang berangkat itu ada yang jatuh karena disersinya pasukan itu membuat komposisi pasukan berkurang secara angka. Mereka punya niat, kenapa harus subuh pulangnya, kenapa tidak sekaligus perginya saja, memang sudah tidak ikut. Itu punya tujuan juga. Di perang Khandaq apalagi mereka bersekongkol dengan orang-orang Yahudi. Tapi mereka dibiarkan saja hidup oleh Rasulullah. Nah, dalam peristiwa ini kenapa mereka ikut? Karena kaum muslimin sudah kuat. Perang Khandaq itu kan perang yang oleh Rasulullah menyebutkan al-an naghzuhum. Sekarang bukan lagi kita didatangi orang Quraisy, kita lah yang akan datangi orang Quraisy. Artinya sudah selesai antara kaum muslimin dengan orang Quraisy yang selama ini memerangi Nabi. Sehingga orang-orang munafik mengatakan, kalau begitu kaum muslimin sudah kuat. Nah, kalau sudah kuat baru ikut. Karena sudah kuat baru ikut. Apalagi ini Nabi berangkat ke satu kabilah Bani Mustalik, ya. Nama petingginya ini Dirar, Haris bin Dirar. Kenapa Rasulullah harus mendatangi mereka? Karena ternyata kabilah ini juga punya saham di dalam perang Khandaq. Disebut perang Khandaq, yaitu perang Ahzab, perang yang tergabung dari banyak kabilah. Nah, kabilah yang ikut serta dalam perang ini adalah perang Bani Mustalik. Nah, ada orang munafik yang ikut dalam rombongan itu. Jadi hukum dasarnya adalah di mana ada orang yang punya sifat nifak, mau dia sendiri, mau dia banyak. Saya ulangi, setiap ada orang yang nifak, hatinya buruk, pasti sepanjang peristiwa itu akan juga yang muncul hal-hal yang buruk.
Nah, saya langsung singkat saja. Di perang ini kaum muslimin menang. Ya. Dan Rasulullah itu mendapatkan 700 tawanan perang. Nah, sahabat itu dapat tawanan, Rasulullah juga dapat tawanan, ghanimah. Tapi Nabi atas perintah wahyu mempersunting salah satu tawanan itu, yang tidak lain adalah anak petinggi dari Bani Mustalik ini, namanya Juwairiyah. Ini istri Rasulullah SAW yang pada akhirnya masuk menjadi Ummahatul Mukminin. Karena Rasulullah menikahi tawanan perang, maka sahabat-sahabat yang sudah memegang tawanan perang ini malu. Kenapa? Masa kita punya tawanan yang keluarganya istrinya Rasul? Jadi motif Nabi menikah saat itu adalah motif politik, supaya sahabat-sahabat itu melepaskan, merdekakan. Begitu Rasulullah mempersunting Juwairiyah, maka sahabat yang lain enggan, malu. Masa kita memegang tawanan perang yang tidak lain adalah keluarganya Rasulullah SAW. Nah, ada dua peristiwa yang dilakukan oleh orang munafik dalam perang ini. Yang peristiwa pertama menjadi dasar turunnya surat Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Itu ayat turun di perang ini. Langsung nama suratnya adalah Al-Munafikun. Surat yang kedua turun adalah nanti dalam surat An-Nur, berkenaan dengan fitnah hadisul ifki ini. Nah, jadi dua kali peristiwa dalam perang ini, dua kali juga dilokomotif oleh orang-orang munafik. Tidak tanggung-tanggung, yang berangkat langsung petingginya yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Nah, saya tidak bahas yang pertama, yang saya bahas yang hadisul ifki, yang berita dusta ini. Waktu Rasulullah sudah pulang, itu kan Ibunda Aisyah ikut dalam rombongan panjang, ya. Tradisinya adalah para ummahat ditaruh di belakang. Nah, saat itu yang bersama dengan Nabi adalah beliau. Ada sedukupnya, unta itu ada sedukup, itu semacam tandu yang melindungi panas. Mereka masuk di dalam bisa istirahat, tak terlihat. Maka tradisinya Nabi kalau ingin istirahat di malam hari, mereka bisa buang hajat karena nggak ada WC, nggak ada rest area, ya nggak ada toilet umum. Jadi kalau mau buang air tuh jauh-jauh, ya. Jadi sahabat yang ditugaskan menurunkan sedukup itu mempersilahkan Ibunda Aisyah untuk buang hajat. Ketika Ibunda Aisyah itu menjelang pulang, ya mungkin dilihat bayang-bayangannya. Ternyata beliau balik lagi karena merasa kalungnya jatuh. Kalau dibaca dalam Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, kalung itu hilang. Sehingga beliau berinisiatif pulang lagi ke tempat di mana beliau buang hajat. Nah, karena terlalu lama mencari, sahabat-sahabat ini berpikir sudah di atas, ditaruhlah sedukup itu dan pergi. Ternyata Ibunda Aisyah itu tertinggal. Saya bertanya sama seorang guru, ini sahabat apa nggak nanya lah, ada orang nggak dalam gitu kan? Apa seketat itulah hijab sehingga tidak ada semacam komunikasi? Ternyata sahabat itu berasumsi sudah menduga Ibunda Aisyah dalam itu karena dianggap kan kalau kita itu angkat tandu kan berat tidak itu kelihatan, ya. Sama kalau naik motor, dipikir istrinya sudah di belakang dibonceng, dia pikir sudah naik kan. Tanpa sadar teman saya itu sampai cukup jauh, baru istrinya nggak ikut. Kenapa? Dia bilang memang berat badan istrinya ringan katanya. Sama juga sahabat ini, dipikirnya sudah naik karena berat badannya Ibunda Aisyah di tahun 5 itu masih kecil. Nanti membesar ketika menjelang tahun 9 Hijrah, Rasulullah lomba lari, Aisyah kalah. Apa kata Nabi? Badanmu sudah besar gitu. Jadi bertambah besar itu biasalah, ya. Nah, karena tertinggal, beliau berpikir di tengah gulita malam, nyusul nggak mungkin, lebih paling aman tetap di tempat. Berharap nanti kalau kemudian itu dilihat, dicari, pasti ketemu, pasti kembali gitu. Ternyata saat itu sahabat Rasulullah pergi sepanjang mungkin, tak beristirahat, sehingga beliau berdiam diri di tempatnya seorang diri. Nah, ada sahabat yang memang tugasnya itu sapu bersih. Kebetulan ini sahabat yang bertugas kali itu namanya Safwan bin Mu'attal. Kalau Bapak cari biografi beliau,
Ini sahabat Nabi kan ada 100.000 Pak ya. Sahabat Nabi itu jumlahnya 110.000, ada yang mengatakan 100.000. Ada buku di Indonesia yang menulis 60 sahabat Nabi. Waktu saya SMA itu bukunya bagus itu, 60 sahabat Nabi dari 100.000. Banyak yang belum kita ketahui. Lebih banyak kita hafal 10 pemain Manchester United umpamanya ketimbang sahabat Nabi. Nah, Safwan ini sahabat yang satu ganteng, badannya bagus, dan pernah satu saat istrinya ini mengeluhkan libido biologisnya suaminya ini saking tingginya. Ini bayangkan, ini yang tertinggal ganteng, gagah, libido tinggi. Ini memang sudah takdirnya seperti itu. Dan ketika beliau melihat sosok perempuan tertinggal, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan, sepanjang saya bertemu dengan Safwan sampai aku tiba di Madinah, satu-satunya kalimat yang saya dengar cuma itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma itu aja. Karena beliau tahu itu Ibunda Aisyah, karena waktu sebelum berhijab beliau tahu ini adalah Ibunda Aisyah. Beliau memberikan untanya, memberikan isyarat naik. Nah, Ibunda Aisyah naik. Yang menuntun adalah Safwan. Bayangkan aja nih, berdua. Nah, sampai di Madinah, karena itu sudah dekat dari Madinah, sudah tiba, Rasulullah adabnya itu ke masjid dan seterusnya. Dan kan Rasul itu kan punya banyak istri ya, jadi tidak harus langsung ke rumahnya Aisyah, tidak, dibiarkan saja. Nah, Ibunda Aisyah itu datang dengan Safwan ini. Orang-orang munafik itu sudah tahu hukum tentang berzina, tapi belum ada hukum menuduh orang berzina. Nah, di sini juga hikmahnya, nanti turun syariat tentang qazaf, menuduh orang. Ya, jadi disitulah hikmah syariat. Nah, jamaah sekalian, begitu kita lihat orang munafik, Abdullah bin Ubay melihat desas-desus itu, mungkin kalau sudah postingan itu sudah viral ya, dia cuma bilang begini, apa sih yang dilakukan oleh orang berdua sepanjang malam? Apa yang dilakukan? Dia tidak bilang berzina, dia bilang apa kira-kira yang dilakukan? Itu terus dia ucapkan itu. Sampai ke publik sudah bukan begitu kalimatnya. Kalimatnya sudah sampai Z, ada main lah, berselingkuh lah. Pokoknya sama kita lah postingan dari kita sampai ke ujung itu sudah bukan begitu. Betapa mudahnya. Jangankan kita di sini, ini ada Rasul, belum ada medsos. Sekarang ini kita mau posting baru kita terima 1 detik, itu sebarnya cepat sekali, enak sekali. Tangan kita itu tanpa ada semacam hati-hatian. Dan Allah sebutkan di sini, kalian mudah sekali menyampaikan hoax itu tanpa menganggap itu remeh, di dalam ayat 15 An-Nur itu. Nah, Ibunda Aisyah nggak tahu, 1 bulan lamanya baru beliau sadar. Dari mana beliau tahu? Begitu semua terviral di Madinah, beliau didampingi oleh ibunya Mistah, yang kita sebutkan, yang sahabat yang dieksekusi ini, terpleset dan mengatakan celaka Mistah. Loh, dia kata Ibunda Aisyah, kenapa kamu bilang celaka? Loh, kamu nggak tahu kah bahwa dirimu dibilang A, B, C, D? Begitu beliau dengar itu, masa sebegitu parahnya? Iya, menangis beliau. Apa kata beliau? Pantas sikap Nabi kepadaku dingin. Jadi ternyata Rasul ini dingin sikapnya. Ini beliau kan manusia biasa ya. Juga saya pertegas, apa yang saya sampaikan ini persis ada dalam kitab-kitab. Pantas sikap beliau dingin karena beliau sakit, beliau minta izin untuk pulang ke rumahnya Abu Bakar, nginap di sana. Rasulullah SAW mendengar, jamaah sekalian, di masjid sama sahabatnya, di luar masjid sama sahabatnya. Namanya gosip, kalau kena orang itu, kalau ada orangnya diam-diam kita tidak mau bilang gitu. Tapi begitu terdengar ke telinga Rasulullah juga namanya suaminya, seorang nabi, tokoh, pemimpin, tiba-tiba kena istri beliau, terus wahyu tidak turun. Kira-kira apa yang terjadi pada diri Nabi? Wahyu tidak turun. Kalau peristiwa lain kadang wahyu turun. Enak mengklarifikasi. Kali ini Allah mengatakan tidak. Makanya Allah mengatakan, sesungguhnya innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum.
Sesungguhnya yang membawa berita bohong itu adalah dari kalanganmu sendiri, wahai Rasulullah. Allah mengatakan di sini, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu kira berita bohong itu buruk. Bahkan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, huwa khairul lakum. Itu baik. Loh, kok fitnah ini menjadi baik dalam perspektif Allah, bukan dalam perspektif manusia? Kata Nabi, kata Allah cuma satu dua prinsipnya. Berita itu dari kalanganmu, bukan dari yang lain. Dari teman-temanmu, dari sahabatmu, orang terdekatmu. Yang kedua, jangan kamu kira ini buruk kata Allah. Bal huwa khairul lakum. Dia baik. Maka Rasulullah kemudian sampai minta pendapat 3 sahabat. Minta pendapat Ali. Ali, bagaimana pendapatmu? Dari sinilah ada catatan sejarah sahih. Ali bin Abi Thalib itu ketika dimintai pendapatnya, jawabannya apa? Kalau memang begini, ada baiknya engkau ceraikan saja. Coba, apa mungkin seorang yang mengatakan ceraikan saja kalau semua persepsi yang masuk itu banyak positif atau negatif? Terus kata Ali begitu. Ini yang menyebabkan ada buku literatur yang saya baca. Kenapa perang Jamal itu juga meletus antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali? Ada kurang lebih 30.000 sahabat meninggal di sini. Sama-sama angkat Quran, sama-sama di belakang Nabi. Ini ada orang masuk surga, ini ada yang masuk surga. Bertempur perdana kali namanya perang Jamal. Salah satu juga pencetusnya teringat dengan Ali rekomendasikan cerai kepada Rasulullah. Nabi diam. Tapi sahabat yang diminta itu ada yang mengatakan tawakuf ya Rasulullah, diam diri dulu. Ada yang mengatakan udahlah, lebih baik diceraikan karena sudah melanda. Tapi tidak bisa dibenarkan juga, tidak ada fakta. Nah akhirnya hadirin sekalian, Rasulullah SAW itu sampai mengungkapkan satu kalimat. Silakan nanti buka di Rahil Maktumnya Mubarakfuri, bahkan induk dari kitab sirah namanya Ibnu Hisham, mengatakan seperti, ya Aisyah, sungguh engkau telah mengetahui. Beliau menyampaikan 2 statement saja. Jika memang engkau suci, Allah akan membebaskanmu. Itu satu. Tapi yang kedua ini yang membuat Aisyah radhiyallahu itu agak sedikit terkena mentalnya. Dan kalau engkau melakukan itu, segeralah bertobat. Nah, ini enggak siap Ibunda Aisyah. Bisa dibayangin perasaannya Ibunda Aisyah ya? Kenapa mungkin suamiku yang tidak Rasul mengeluarkan kalimat ini? Akhirnya Pak beliau menangis 2 hari 2 malam, bengkak matanya. Kenapa? Enggak bayangkan Nabi juga berkata demikian. Kenapa Nabi juga tidak punya klarifikasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Sampai Ibunda Aisyah itu kemudian menangis. Nah, pendek cerita jamaah sekalian, turunlah Al-Quran ini. Ada puluhan ayat yang turun. Di antara ayatnya adalah mensucikan Ibunda Aisyah. Saking gembiranya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada anaknya ketika Rasulullah datang membawa wahyu, kata Abu Bakar, ya anakku, sambut suamimu, peluk suamimu, datangi suamimu, bersyukur. Apa kata Ibunda Aisyah? La aqumu ilaihi. Saya enggak mau berdiri untuk dia. Saya enggak mau datang untuk dia. Sungguh saya berterima kasih kepada Rabbku yang mensucikan diriku. Ini juga jangan dipahami negatif ya. Ini menandakan Ibunda Aisyah itu masih yang usianya kan terpautnya cukup jauh. Yang kedua emosionalnya dan kemudian rasionalisnya. Jadi wajar itu beliau seperti itu. Jangan dilihat dalam oh Nabi salah, tidak sama sekali tidak. Jauhkan prasangka itu. Ini cuma perlukiskan kondisi emosional. Nah, jamaah sekalian, akhirnya sahabat itu intinya terbagi 4. Terbagi 4 itu 4 jenis saja. Yang pertama, tidak percaya, tapi juga tidak ragu dengan itu. Artinya benar ia masuk gitu, tapi diam, tidak mau. Ya pokoknya tahu dalam kepala ini ada benarnya juga kali ya, tapi juga tidak gitu. Nah yang kedua, ada yang mengatakan itu tidak benar, tapi ini apa? Ikut gosip gitu, ikut menyampaikan, aktif, bahkan perilakunya aktif. Yang ketiga, sama sekali tidak yakin. Nah, Allah itu mencatat ada berapa sahabat di Quran itu yang ungkapannya diabadikan Allah dengan kalimatnya haza buhtanun mubin laula id sami'tumu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim. Kenapa sih kata Allah itu orang-orang beriman laki-laki dan perempuan itu kalau mendengarkan gosip ini tidak tanya tentang kebaikan dirinya?
Abu Ayyub Al-Ansari sedang muat di rumah, istrinya datang, "Bang, kenapa? Dengar gak gosip gini?" "Gosip apa?" "Lah. Itu tersungkur itu Abu Ayyub Al-Ansari. Diam mulutmu. Saya mau tanya kamu lebih baik enggak daripada Aisyah?" "Tidak." "Aku lebih baik enggak daripada Rasulullah?" "Tidak." "Diam. Cukup." Coba. Ini sikap yang diambil oleh Abu Ayyub, yang oleh Allah diabadikan. Hadza buhtanun mubin, kata Ayub, aku yakin itu buhtanun mubin, itu dusta yang nyata, dan ungkapan ini Allah abadikan. Allah merekam sahabat Abu Ayyub yang sifat dan sikap dia kepada hoax ini mengambil. Yang keempat adalah sikapnya orang munafik. Ya, tapi dia tidak aktif, tapi yang kena makan adalah kaum muslimin. Nah, 4 tipe inilah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perlakuan yang berbeda. Coba nanti Bapak pulang, dibuka surat An-Nur ayat 11 sampai 27. Itu pemandangan yang terjadi ketika perasaan kita hadirkan pembahasan hadisul ifki ini. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, apa hikmah yang kita ambil di sini? 1. Mengapa sahabat-sahabat itu kalau ujiannya secara fisik bisa bertahan? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, semua jelas posisinya ini tuh iman, kafir, pokoknya ikut, terlibat, tidak. Begitu ayat-ayat tentang fisik, mereka semua jelas posisinya. Tapi ketika ujian Allah berupa sesuatu yang berbaik tentang hati, banyak yang gugur. Kalau perang Badar jangan ditanyalah, sahabat. Perang Uhud, perang Khandaq, semua rela berkorban. Tapi begitu ujiannya hal-hal yang lain, Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apa kalian dibiarkan saja begitu beriman dan masuk ke dalam surga sebelum jelas siapa di antara kalian akan diuji? Allah akan uji dengan segala medan caranya. Dan di antara peristiwa inilah cara Allah ingin mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, jangan dulu berpuas diri dengan segelintir atau sebanyak sahabatmu yang bersama denganmu, karena aku akan lihatkan kalau berita dusta ini akan memperlihatkan siapa yang imannya itu benar-benar, siapa yang tidak. Hatta yamizal khabitha minat thayyib." Sampai Allah memisahkan yang buruk-buruk ini dari yang baik di ayat ini. Oh, ini toh sahabat Abu Musa al-Asy'ari, sahabat yang juga ikut membenarkan. Saya coba mencari tahu secara adil-adilnya ini siapa sahabat yang terbagi, ada yang diam, ada yang aktif, ada yang tidak, dan akhirnya kita ketahui 3 sahabat ini yang ikut aktif. Jadi satu, inilah wasilah Allah. Kadang kita bisa lolos dalam ujian yang sifatnya fisik syariat, tapi belum tentu ketika dalam bab hati, dalam bab zon itu kita bisa melaluinya. Yang kedua, standar kalau kita menyikapi hoax. Al-Quran memberikan panduan kita, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hendaknya kita tabayun dulu. Jadi kalau kita posting ada medsos kita, hati-hatilah jamaah sekalian. Itu juga adalah lisan kita. Kita anggap cuma share begitu gampang. Hati-hati share kalau itu berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya ngejudge orang, ngejudge personal. Hati-hati. Kalau mungkin ajakan, sifat-sifatnya normatif, clear. Tapi kalau sudah mengejudge, hati-hati. Karena jangan sampai kita itu menghakimi orang pada titik di mana tidak. Siapa yang menyangkal bahwa Ibunda Aisyah Sofwan itu benar tertinggal dan benar berdua berjalan? Tidak ada yang menyangkal itu. Secara mata melihat. Cuma apa yang terjadi kan tidak kita ketahui jamaah sekalian. Kebenaran itu kadang tidak tampak. Yang nampak pun kadang belum tentu itu yang benar. Jadi hati-hati. Jangan kita terlalu mudah menghakimi orang. Saya ulangi, jangan kita terlalu mudah menghakimi orang. Karena itu hati-hati. Karena Allah pasti minta pertanggungjawaban kita semua. Silakan nanti dibuka dalam 15. Semua apa yang kamu lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Mengapa begitu banyak orang yang menyebar tapi mereka tidak tahu dengan peristiwa itu? Allah sebutkan semua itu. Hati-hati. Yang kedua, SOP-nya itu selain tabayun ada tawakuf. Diam diri dulu. Jangan sampai kita cuma dari sisi satu sisi, tidak terima sisi yang lain. Terimalah semuanya. Kalaupun ini maslahat, silakan. Kalaupun tidak, tawakuf saja, diam saja. Itu lebih maslahat. Karena kalau kita tidak tawakuf, jangan sampai kita tergoda jadi orang yang justru paling aktif memprovokasi. Na'udzubillah. Orang yang arif jamaah sekalian adalah orang yang paling jauh memandang. Yang ketiga, SOP-nya adalah ijtanibuhuzzon. Hindari yang namanya prasangka buruk. Prasangka buruk.
Ini sahabat Ibunda Aisyah ini sudah dijamin masuk surga. Kemudian Sofwan ini sahabat Ahlul Badar juga, yang kata Rasulullah, maghfurun lahu. Setiap pasukan Badar itu Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang akan datang. Itu garansi Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah kasih kejadian ini supaya menguji semua nilai-nilai yang sudah masuk kepada Nabi dan para sahabatnya. Nah, yang ketiga hikmah yang kita bisa ambil dalam peristiwa hadisul ifki ini adalah pelajaran yang penting ini. Bapak tahu ketika ayat ini turun, Abu Bakar adalah orang yang paling emosi. Kenapa? Pertama, dia tahu persis yang dicambuk ini adalah Mistah. Mistah ini anak pembantu yang membantu Nabi Abu Bakar tiap hari bulan. Ibaratnya ini dia bilang begini, Mistah, kamu ini nggak tahu diri. Mungkin dari dagingmu itu mengalir uang saya. Dari dagingmu itu mengalir rezeki saya lewat ibu dan ayahmu yang bekerja untuk saya. Dan dia bersumpah sebelum ayat ini turun. Dan Allah abadikan sumpah ini dalam surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum musa'ah. Tidak pantas, karena Abu Bakar berdoa begini, kalau nanti benar ini tidak benar di peristiwa, saya akan boykot itu yang namanya Mistah. Saya hentikan, saya tidak mau lagi kasih dia uang. Pokoknya PHK. Kalau saya jadi Abu Bakar, mungkin lebih keras lagi, Pak. Ya wajar, anak kamu nggak tahu dia, masa tiap bulan kamu gosipin anak saya gitu. Kata Abu Bakar, saya akan berhentikan dia. Tapi ketika dia bersumpah begitu, turun ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah. Dan tidak pantas. Kalimatnya begitu langsung. Yang ditegur ini siapa? Abu Bakar. Justru yang ditegur Abu Bakar, kenapa? Kata Allah, janganlah orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah untuk tidak akan memberikan bantuan kepada kerabatnya. Wal ya'fu wal yasfahu. Bayangkan Allah perintahkan dua sini, wal ya'fu wal yasfahu. Kalau ya'fu afwan, itu afwan itu artinya maafkan. Jadi Abu Bakar disuruh maafkan itu. Kalau kita Pak jadi Bakar, mau kita maafkan kira-kira? Belum tentu. Ini 7 keturunan pokoknya kamu yang sudah buat ini. Wal ya'fu, maafkan. Tapi yang paling berat yang nomor 2, wal yasfahu. Kata yasfahu itu, isfaha itu dalam bahasa Arab itu mushaf. Ini kan mushaf. Itu kalau ada yasfahu itu artinya daur ulang. Jadi kalau kita coret begini, kita masih lihat oh ada bekasnya. Itu perempuan kan paling suka gitu. Walaupun kita hapus, ada bekasnya itu seumur hidup akan membekas karena ada bekasnya. Tapi kalau wal yasfahu itu artinya tidak ada bekas. Seolah-olah Mistah itu dibilang tidak pernah punya gosip gitu. Kira-kira mau nggak kita anggap sudah maafkan, dikali 0 lagi? Memang tidak pernah kok dia gosip. Itu kan berat sekali. Wal yafu wal yasfahu. Jadi jangan kayak gitu mental Abu Bakar. Ini sama kalau ayat politisi ini nggak kepilih ditarik karpet masjid gitu kan. Ini kalau nggak ada suara saya di sini hati-hati ini ya. Nah, itu sama perilakunya itu. Nggak ada urusan kayak begitu. Ini Abu Bakar punya alasan. Pertama, anaknya digosipin, nggak main-main reputasi bapaknya gitu. Tiba-tiba yang gosipin lagi adalah pembantunya. Sudah nggak tahu diri kamu tiap bulan disantuni. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu ingin mengatakan seburuk-buruk kesadaran apapun jangan itu mempengaruhi kita berbuat baik. Kita berbuat baik itu bukan karena orang ingin lihat kita baik. Kita berbuat baik karena kita butuh berbuat baik. Bukan karena orang ingin lihat kita menjadi baik. Jangan. Mau orang banyak, orang tidak, mari kita berbuat baik. Nggak ada hubungan ini mau banyak orang, tidak ada orang punya manfaat ke kita, itu nggak ada. Ini tidak mudah. Tapi inilah rangkaian dalam peristiwa hadisul ifki. Akhirnya Rasul itu bergembira dan Ibunda Aisyah jauh lebih hati-hati dengan peristiwa ini. Dan akhirnya kaum muslimin itu terselamatkan dari fitnah yang begitu besar, hadisul ifki dan penutupnya. Karena ini turun surat Al-Munafikun. Ini sahabat Rasulullah yang bapaknya yang digosipin ini tidak tanggung-tanggung adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembong munafik. Dia yang paling provokatif tapi bisa mengendalikan opini, dia pemain di belakang. Begitu soal munafik ini turun dan sahabat ada dicambuk, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau memang ada ayat tentang ayahku, dia tahu bapaknya ini gembong munafik dan itu perintah membunuh dirinya, tolong jangan kau kasih itu kecuali saya yang eksekusi. Jadi nama anaknya ini Abdullah bin Ubay.
Dia datang, ya Rasulullah, kalau memang ada perintah membunuh ayahku, jangan kau kasih sahabatku yang lain, kasih aku saja yang eksekusi. Kenapa? Karena saya tidak tega kalau ada orang lain membunuh ayahku. Jangan-jangan saya nanti timbul benci kepada sahabatku itu. Walaupun itu ayahku munafik. Tapi coba perhatikan, apakah ada perintah membunuh Abdullah sampai Rasulullah melihat Abdullah bin Ubay itu meninggal bukan dalam keadaan dieksekusi. Ini juga hikmah bahwa tidak boleh menghakimi perasaan orang. Dia memang munafik, tapi tidak pernah dia bilang, oh Rasul fitnah itu. Dia bilang, kira-kira apa yang dilakukan oleh dua orang itu. Tapi yang justru termakan fitnah itu adalah sahabat Nabi. Wah, dia sudah pasti berselingkuh. Wah, dia begini, 2 malam kok di jalan. Apa sih 24 jam, masa tidak bisa lakukan apa? Apa nggak ada orang, nggak ada CCTV. Itu yang kuat begitu adalah sahabat-sahabat Nabi. Tapi Abdullah bin Ubay tidak begitu. Dia cuma bilang, apa yang dilakukan orang itu? Selesai. Sampai akhir hayatnya dia tidak dibunuh. Dia meninggal karena sakit. Dan Rasulullah pun mengimami dia. Sampai Umar bin Khattab begini, jadi makmum. Ini yang disolati ini adalah Abdullah bin Ubay. Ini sudah desersi, sudah buat fitnah. Kata Umar, ini jenazah Rasulullah. Umar datang begini, ya Rasulullah, serius kamu solati ini orang? Umar orangnya begitu. Iya. Kamu serius? Kata ini orang yang disolati siapa? Umar sampai tidak mau menyolati itu. Tapi karena Rasulullah menyolati, akhirnya Umar ikut. Walaupun pada akhirnya ada satu ayat tentang bagaimana meluruskan Rasulullah SAW ini. Dan jamaah sekalian, ini artinya bahwa Rasulullah juga bukan mentang-mentang Rasul, wahyu turun seenak beliau. Kalau Rasulullah itu mungkin wahyunya dikendalikan beliau, ya Allah tolong turunkan wahyu untuk klarifikasi ini, hari itu juga selesai. Tapi ini hikmah bahwa Rasul itu bukan Allah. Rasul itu pesuruh yang akan dikendalikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah juga bahwa Al-Quran bukan buatan Nabi, tapi buatan Allah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma ingin menyampaikan ini agar kita semua insya Allah bisa keluar hari-hari kita ke depan jauh dengan lebih bahagia, dengan iman bahwa Allah akan menguji kita dengan segala medannya. Jangan mudah terpancing dengan hoax, apalagi turut aktif menyebar hoax. Jangan. Mari kita sama-sama memfilter, tawakuf, kita tabayun, dan ijtanibuz dzon, jauhi prasangka, dan kedepankan yang namanya husnuzon. Kalaupun itu berdampak negatif, kita tawakuf aja, kita memperbaiki diri kita dan orang yang kita pengaruhi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk saya pribadi dan jamaah sekalian tentang pelajaran hadisul ifki atau fitnah yang melanda kaum muslimin, khususnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.